96 FM Mercury, informatif, inspiratif, strategi mempertahankan karyawan terbaik akan kita diskusikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke Anda. Dan di studio saya menyapa ke yang di studio dulu ada Mbak Devi. Dev, selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar? Sehat ya? Kabar baik, sehat. Seger ya, tetap semangat terus ya, tetap sehat ya. Oke. Sementara di 5620096 karena terpaksa tidak bisa hadir, sesuatu dan lain hal membuat Bu Novi hanya bisa tersambung by phone dengan kita semua. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Aldi, Devi juga sahabat Mercury dimanapun berada, tetap sehat dan semangat. Amin, ya. amin. Tetap sehat, betul, tetap semangat juga. Iya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, masih bisa kontak-kontakan untuk kita berbincang pagi hari ini, dan kita akan memperbincangkan bagaimana strategi terbaik untuk mempertahankan karyawan terbaik, begitu ya. Ya. Iya. Kita mungkin bisa mulai dari kenapa penting organisasi atau perusahaan itu, ya, menyusun strategi, istilahnya retensi ya, untuk mempertahankan itu retensi ya. Ya, betul. Iya, betul Mas. Nah, apa pentingnya harus menyusun strategi retensi dalam perusahaan, Bu Novi? Jadi gini, karena organisasi itu kan pastinya ingin tumbuh, berkembang dan berkelanjutan gitu kan. Nah, untuk bisa tumbuh, berkembang dan berkelanjutan, kita ini kan perlu kalau kita bicara selain modal lah, selain alat-alat produksinya, selain brand atau merek yang mereka miliki, SDM ini menjadi salah satu kunci juga keberhasilan karena dia yang mengoperate semua yang lainnya tadi kan, seperti itu. Nah, karena itu maka organisasi ini kan gini, kalau mau berkembang kan berarti kurang lebih harus yang di dalamnya ini nggak boleh rentan ya, nggak boleh rapuh ya gitu. Jadi mau nggak mau supaya sustain ya harus punya orang-orang yang capable gitu kan, orang-orang yang kompeten ya. Orang-orang yang kompeten ini yang kita harapkan nanti akan membuat organisasi makin berkembang. Nah, kalau kompeten ini kan sebenarnya kan kita butuh waktu ya. Tidak cukup dengan misalnya kita meng-hire orang dari luar terus kemudian kita tempelkan gitu kan. Karena satu butuh waktu, dua butuh adaptasi dengan culture, dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi supaya orang itu berkembang dan bertahan di perusahaan seperti itu. Nah, dan karena itulah maka kita perlu memikirkan ini strategi bagaimana mempertahankan karyawan terbaik, Mas. Karena itu tadi, kalau orang-orangnya itu baik, orang-orangnya ini sudah menghayati nilai-nilai, tahu apa yang diharapkan, bisa bertindak berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, maka akan lebih mudah untuk kemudian mengembangkan. Selain itu juga kalau kita misalnya mau seperti kondisi sekarang, kita mau switch ke sana, bisnis ke sini, kita juga perlu tahu nih orang-orang itu, jangan sampai orang-orang yang sudah tahu organisasi kita, tahu maunya kita seperti apa, itu kemudian jadi lepas begitu saja, gitu Mas Aldi. Iya, oke. Dan hari ini kita akan berbincang lebih banyak tentang bagaimana strategi menyusun retensi itu, begitu ya? Iya, oke. Nah, sebelum kita bicara soal strateginya, siapa saja yang harusnya sejak awal memikirkan strategi retensi ini di perusahaan, Bu Novi? Gini, strategi kalau kita bicaranya strategi, ini mesti turunnya dari atas ya Mas. Jadi turunnya pasti dari atas, dari top manajemen. Tetapi karena kemudian fokusnya kemudian harus dibagi-bagi, maka turunnya untuk yang memikirkan ini adalah untuk orang-orang atau pejabat-pejabat yang ngurusi tentang sumber daya manusia seperti itu. Nah, jadi kalau di perusahaan itu, kalau dari pengalaman saya macam-macam. Ada yang ini fungsi HR ini dilekatkan di bagian keuangan karena kalau urusan karyawan kebanyakannya yang dipikirkan masalah gaji. Kalau gaji urusannya keuangan, sifatnya konfidensial. Jadi ditemplokkanlah di sana. Tetapi ada juga yang kemudian ini ada yang dimasukkan ke fungsi-fungsi kayak administratif supporting kayak gitu. HR dimasukkan ke sana gitu. Karena mungkin juga fungsinya HR masih banyak yang lembur lah, yang kayak gitu-gitu lah Mas. Fungsi yang sifatnya administratif kayak gitu. Yang nggak masuk, yang kayak gitu-gitulah yang masih diurusi yang administratif. Tapi ada juga yang sudah benar-benar dikelola oleh satu departemen atau bagian khusus yang di bagian SDM kayak gitu. Nah,
Kalau kita sudah tahu siapa yang sebenarnya ini nanti harus paling nggak bertanggung jawab ya untuk eksekusinya, untuk pengelolaannya, maka kita harus melibatkan juga sebenarnya para leader yang ada di dalam organisasi itu, supaya kemudian ya itu tadi, karena kalau enggak HR nggak mungkin kan Mas, misalnya karyawannya 1.000, karyawannya berapa banyak gitu kan. Nah, operasional sehari-hari yang ada itu adalah para leader. Jadi itu adalah tanggung jawab para leader, karena ini tadi kalau misalnya satu bagian produksi atau orang sales gitu ya, terus kemudian orangnya ini satu tidak kompeten, dua kemudian tadi itu tingkat retensinya rendah, maka keberlangsungan kelancaran proses yang ada di sana itu juga akan terganggu gitu. Nah, orang yang paling pertama tahu adalah para atasannya, itu para leader di masing-masing bagian tersebut. Oke. Dev, apa sih yang seringkali menjadi penyebab begitu, Dev, karyawan-karyawan terbaik di sebuah perusahaan itu kemudian dibajak oleh perusahaan lain begitu? Apa, Dev? Biasanya satu dari skill ya Pak ya. Kalau dari relasi, katakanlah ada si A yang potensial banget di perusahaannya dia, tapi di perusahaannya itu tidak sensitif terhadap potensi tersebut. Jadi dia punya rekan yang sensitif akan potensialnya temennya, dan dia akan ngasih tawaran. Satu, kalau kayak gitu dari eksternal biasanya dari benefit, pasti kan Pak ya. Kalau orang mau narik orang lain dari perusahaan kompetitor, itu yang paling diutamakan biasanya benefit. Terus itu dari yang bersangkutan tadi ditanyain apakah dia nyaman di perusahaannya itu, dia bakalan sedikit buka cerita kayak gitu. Dia kurang nyamannya dari sisi ini, apalagi perusahaannya tidak menggarisbawahi retensi tersebut, strategi retensinya belum ada atau belum maksimal. Itu bisa jadi bakalan jadi lubang sendiri untuk perusahaan itu, akan kehilangan sosok yang potensial. Itu juga pernah Devi alamin sih Pak, di perusahaan sebelumnya. Karena ada satu karyawan yang potensial kalau dari segi soft skill maupun hard skillnya, dia menguasai operasional dan manajemen. Dia satu-satunya orang operasional yang bisa ngatur manajemen juga. Tapi dari perusahaannya sendiri itu tidak sensitif untuk jenjang karirnya, kemudian benefitnya, tapi atasannya sensitif. Atasannya sensitif tapi manajemen tidak sensitif ya. Ini kan tidak saling support. Akhirnya dia cuma bertahan beberapa lama dan dia sudah memplanningkan untuk loncat di tempat yang baru. Itu sudah dari 1 tahun. Jadi dia nggak langsung saya nggak nyaman di sini, langsung besoknya resign, enggak, tapi jadi dia planning. Perang batinnya itu setahun lah ya, perang batin lah ya kalau boleh di. Bukan perang batin, bukan perang batin ya. Prepare kan Pak ya. Oh iya, prepare ya. Tapi kan prepare itu muncul karena mungkin agak metu gak enak di sana tiba ternyata salah gitu segala macam, itu namanya perang batin, conflict of interest begitu ya. Galau ya. Dev, tapi kalau dari pengalaman Anda, nanti saya nanya ke Bu Novi juga, kalau dari pengalamannya Devi sendiri apa yang seringkali menjadi yang terdepan untuk membajak orang? Apakah salary dinaikkan atau di luar itu? Ya. Biasanya sensitif sama nomor 1 jenjang karir ya, nomor 2 salary. Gitu. Tapi kalau startup, tapi memang tipis ya. Kalau ya tipis banget ya. Kalau startup justru malah salary ya. Salary karena memang kan dia acuannya sama target. Kalau misalnya kamu mampu untuk target sekian, ya kamu bakalan dapat salary sekian. Cuma kan kalau ada aturan salarynya sendiri kan ada aturannya masing-masing. Bisa jadi nanti ininya yang lebih besar, terus tunjangannya lebih kecil, atau bahkan sebaliknya, atau bahkan ada strategi khusus memang untuk perusahaan tertentu. Tapi ya kalau misalnya lihat dari orangnya, kadang orang itu salary-nya nggak dipandang Pak. Ada memang orang kayak gitu. Ada ya. Ada tidak mandang salary, yang penting dia nyaman di suatu perusahaan. Gitu ya. Terus di suatu perusahaan, terus gitu dia tahu jenjang karirnya. Nanti kamu di sini akan dikonsep ada jenjang karir, yaitu selama 2 tahun itu mempelajari apa aja kerjaan yang ada di sini. 1 tahun pertama kamu akan kerja sesuai dengan job deskmu. Yang di tahun kedua kamu mulai belajar ngajarin orang lain. Kita kasih kamu staff tambahan, katakanlah dia jadi leader. Begitu nanti di tahun nginjak tahun ketiga dia baru ada promosi atau ada pengajuan. Gitu. Kan jelas. Itu biasanya tertarik kalau orang-orang tertentu sih. Orang-orang tertentu, tapi itu apa namanya, istilahnya orang umum lah ya. Artinya in general semua ya jenjang karir dan salary. Ya, Bu Novi,
Iya Mas. Ya artinya sejak dulu sampai sekarang itu strategi, apakah memang kemudian strategi retensi itu muter-muternya hanya di dua itu, pikirkan jenjang karir, kesejahteraan, atau sebenarnya kalau di sekarang ada perbedaan dengan yang dulu-dulu? Gimana kalau pengalaman Bu Novi? Sebenarnya gini Mas, ini kalau saya mungkin berbicara dari sisi, kalau tadi Mas Aldi kan nanya nih, kira-kira apa yang membuat orang itu bisa dibajak gitu kan ya? Berpaling gitu ya. Berpaling. Nah kalau ini sebenarnya ini saya ada survei nih Mas, survei yang dilakukan McKenna. Dia melakukan survei itu, memang surveinya agak lama ya, tahun 2015 terhadap 8.000 karyawan dari 35 industri gitu kan. Pertanyaannya itu, apa yang membuat Anda bertahan dengan organisasi tempat Anda bekerja sekarang? Yang pertama itu surveinya dia menunjukkan yang tertinggi ya, berarti yang pertama itu yang tertinggi pekerjaan yang menarik dan menantang gitu kan. Lalu yang kedua pengembangan karir, pembelajaran dan pengembangan diri gitu. Nah nomor 3 gaji dan kompensasi yang adil. Ini kan selaras dengan tadi yang disampaikan oleh Devi ya. Devi, betul. Lalu kemudian yang lainnya adalah bagaimana di dalam pekerjaan itu dia bekerja dan berhubungan dengan orang-orang yang hebat. Lalu yang kelima manajemen yang memberi dukungan. Terus dia juga merasa bangga dengan organisasi. Terus lingkungan kerja dan budaya yang sehat. Kemudian di sana dia dinilai, dihargai dan juga dikenali. Terus dia punya pekerjaan yang berarti, yang bisa membuat perbedaan serta otonomi gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal tadi yang membuat orang itu mau bertahan dengan organisasi kayak gitu. Nah, kalau saat sekarang gitu sebenarnya prinsipnya sebenarnya sama. Mungkin beberapa saat yang lalu kita pernah membahas Mas tentang talent management gitu ya. Manajemen talenta. Karena sebenarnya jawaban dari strategi retensi ini adalah di manajemen talenta. Artinya kalau kita ini sejak awal sudah meng-hire orang-orang yang terbaik, maka ya kita harus kembangkan dia supaya kemudian dia tidak gampang keluar lah, gampangannya kayak gitu. Nah itu prosesnya kalau misalnya ini ya dimulai dari awal Mas, dari proses rekrutmennya mesti benar gitu kan. Yang membuat orang tadi supaya nggak mudah berpaling kan. Jadi rekrutmennya itu yang benar, ada spesifikasi atau kualifikasi jabatan yang sesuai dengan posisi yang kita hire dia kayak gitu kan. Terus kemudian ya itu tadi ada kejelasan SOP-nya kayak gitu. Terus kemudian tadi tugasnya jelas, ada KPI-nya kayak gitu. Lalu kemudian karena ada KPI-nya kita juga tahu kebutuhan pembelajaran atau pengembangan supaya dia bisa kerja dengan optimal. Lalu kemudian prosesnya untuk pembelajaran dan pengembangannya itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mengklasifikasikan talenta itu tadi loh Mas. Kayak gitu. Jadi kita mengklasifikasikan talenta. Jadi jelas antara mana yang kita katakan talent, mana yang kemudian kita golongkan orang-orang yang mesti dikembangkan kayak gitu. Dan kemudian yang lainnya adalah kita merancang program pengembangan karir mereka sehingga kemudian komunikasi di dalam organisasi itu juga jadi komunikasi yang efektif. Terus ngukurnya kita pakai kepuasan kuesioner dengan kepuasan dan keterlekatan pekerja kayak gitu. Jadi prosesnya sebenarnya ke sana Mas. Kalau kita mau bicara secara flow-nya gitu ya, framework-nya itu sebenarnya dari sana Mas. Cuman kalau sekarang sih menurut saya yang agak beda itu karena kalau dulu kan generasinya kayak generasi saya Mas Aldi gitu kan. Nah kita ini masih generasi X gitu kan, yang kalau misalnya kita bekerja ya lebih karena ya kita menyukai pekerjaan, terus kemudian kita enjoy, kita happy seperti itu. Terus jarang juga pindah keluar masuk kayak anak sekarang itu kan 3 tahun merasa udah ini, 2 tahun 3 tahun udah merasa harus pindah kayak gitu. Nah mungkin yang beda adalah di sana Mas nge-treat anak-anak milenial ini atau karyawan-karyawan milenial ini sehingga kemudian tadi itu mulai dari ketika merekrut, menciptakan suasana kerja, program pengembangannya ya kita harus sesuaikan dengan karakteristiknya mereka, karena sekarang mayoritas jumlah karyawan itu adalah anak-anak milenial ini gitu.
Oke. Baik. Nanti kita akan lihat. Tadi Bu Novi sempat menyebut-nyebut juga bahwa penting untuk kemudian peran leader ya dalam merumuskan strategi retensi ini selain juga HR gitu ya. Nah, nanti kita akan dalami soal itu dan anak-anak milenial ini juga bagaimana kemudian kalau mereka termasuk yang potensial di perusahaan kita, bagaimana menjagai mereka untuk supaya nggak lari kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi kita break dulu ya, Bu Novi. Oke, silakan Mas. Boleh Pak. Oke. Oke, kita lanjut kembali dan silakan sahabat Merkuri kalau Anda mau sharing-sharing boleh di line telepon tapi di nomor yang 5683446 ya, yang 5620096 dipakai untuk kontak dengan Bu Novi. Atau Anda bisa manfaatkan WhatsApp-nya di 0817300096. Devi, kita lanjut ya, Dev. Oke, Pak. Bu Novi, kita lanjut ya. Silakan, Mas Aldi. Ya, Bu, tadi kita berhenti sampai di kira-kira flow-nya seperti itu kalau kita mau menyusun strategi retensi dan saya melihat bahwa peranan dari leader juga cukup besar ya. Artinya nggak bisa cuman jaga atau nggak bisa cuman mengharapkan teman-teman di HR yang harus bekerja keras untuk strategi ini karena leader ini saya membayangkan memang lebih paham tentang anak buahnya begitu ya. Jadi peran leader seperti apa sebaiknya Bu Novi? Jadi gini, sebenarnya kalau peran leader untuk retensi karyawan itu karena proses kerja yang paling intensif itu terjadi dengan para leadernya, maka itu tadi dia harus leader ini harus memperbaiki hubungan kaitannya dengan timnya gitu ya. Jadi leader ini harus benar-benar paham kebutuhan tim gitu. Dan kalau zaman sekarang anak-anak muda ini, milenial ini mereka butuh progres gitu ya. Jadi kejelasan akan progresnya. Apakah mereka bertumbuh gitu kan? Kemudian apakah kemudian mereka berarti untuk pekerjaan dan untuk timnya seperti itu. Jadi kepekaan leader itu kalau saat sekarang itu juga ini tadi mereka harus bisa memberikan sense of progress dari timnya gitu. Sehingga kemudian tim itu juga merasa bahwa dia akan makin berkontribusi. Jadi ada kalau kita bilang peran leader itu adalah bisa membuat si tim atau anak buahnya itu bisa lebih merasa menguasai pekerjaannya sehingga dia akan semakin piawai gitu ya di pekerjaannya gitu ya. Jadi dari perannya dia harus membuat si timnya ini ahli gitu kan. Karena dengan dia makin ahli, makin piawai, maka dia makin akan makin berkontribusi sehingga progresnya dia juga akan makin bagus gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau kita sudah membuat dia merasa mampu melakukan pekerjaan, itu juga kita berikan mereka kontrol terhadap apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi maksudnya bukan sekedar mereka itu orang suruhannya bosnya gitu loh, karena dia tidak punya otonomi untuk melakukan pekerjaan. Jadi rasa percaya diri karena tadi sudah mampu, kemudian dia otonom dan bisa melakukan pekerjaannya. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, sekarang ketika kemudian kita bergeser ke anak-anak milenial, ketika mayoritas karyawan adalah kelompok milenial, apakah memang Bu Novi melihat wah ini strategi retensinya memang harus rombak total, ini nggak bisa seperti yang dulu-dulu, atau seperti apa adjustment-nya Bu Novi? Betul Mas, jadi kalau misalnya gini nih, tadi kan saya sampaikan strategi retensi itu mulai rekrutmen gitu kan. Mungkin juga kita flashback dari talk show kita ini, acara ini beberapa saat yang lalu. Ketika ngerekrut kan, kalau dulu bisa jadi kan prosesnya panjang Mas, ya, betul. Gitu ya, panjang gitu. Kalau sekarang anak-anak muda ini mereka nggak serantan lah dengan proses yang panjang. Dulu kan ada proses rekrutmen, kalau misalnya BUMN itu saya bisa dari awal dia memasukkan lamaran sampai kemudian dia selesai tes akhir itu bisa 6 bulan gitu kan Mas. Jadi kan lama banget. Kalau anak sekarang tuh bisa jadi 6 bulan dia udah pindah gitu kan ke tempat lain gitu. Dia tidak akan sabar untuk itu tadi menanti proses rekrutmennya kayak gitu. Jadi di proses rekrutmennya itu juga kita mesti perhatikan Mas, karena itu tadi kecenderungan anak-anak sekarang yang maunya cepat, maunya instan kayak gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya gampangnya kalau udah masuk gitu kan,
strategi onboardingnya kayak gitu itu juga mungkin kita bisa gunakan. Kalau dulu kan pakai manual book, zaman saya masih di kantor lama itu kalau kita anak baru itu dia akan terima 3 banteks besar gitu ya, jadi 3 map itu yang kurang lebih tingginya 5 kok tebelnya itu 5 cm satu mapnya. Yang pertama ini tentang perusahaan gitu kan, jadi dibaca perusahaan, nilai-nilai segala macam kayak gitulah. Nah itu harus diganti gitu ya. Jadi mungkin dengan sesuatu yang sifatnya pakai video sehingga secara visual lebih mudah dipahami, bisa dirasakan kayak gitu Mas. Ada siapa misalnya ucapan selamat datangnya itu dari leadernya itu juga cukup di videokan kayak gitu. Kalau dulu saya itu masih masuk kelas bareng-bareng, nanti chairman-nya itu yang akan ngasih sambutan anak baru pertama, nanti orang masing-masing divisi. Nah itu mungkin bisa lebih dipersingkat lagi kayak gitu Mas. Nah itu dari prosesnya itu, terus sampai kemudian nanti proses di caranya kita kalau dulu KPI gitu kan, kita mengevaluasinya setahun sekali gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin udah nggak cocok gitu, tetapi progres atas setiap bagian dari proses yang mereka lakukan, dan mereka pengen itu cepat gitu ya, pengen cepat tahu bagaimana mereka ini berkembang di sana, maksudnya seberapa cepat mereka perkembangan mereka kayak gitu. Terus kemudian tadi retensi itu, terus ya pengembangan karyawannya kayak gitu, cara-cara belajarnya mungkin juga sudah nggak harus kelas gitu ya, terus pakai learning management system kayak gitu. Jadi lebih inilah, termasuk juga kalau misalnya tentang benefit Mas. Kalau benefit itu kalau orang dulu kan misalnya ini mohon maaf, ada yang misalnya kepingin jadi pegawai negeri karena mungkin gajinya tidak gede tapi kemudian dapat pensiun. Kalau anak sekarang kayaknya mereka tidak pusing sama pensiun gitu loh Mas. Mereka kepinginnya sesuatu yang mereka dapat rasakan saat sekarang kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi yang begitu-begitunya mungkin memang harus lebih disesuaikan Mas Aldi. Oke. Saya ke Devi. Definisi karyawan yang potensial itu seperti apa sih? Definisi yang jadi talent kita itu kan saya membayangkan ya, saya nggak tahu yang anak-anak milenial, mungkin Devi lebih dekat lah ya dibandingkan saya membayangkan kalau orang itu kan ada yang ya dia produktif gitu ya, pinter gitu, tapi gondoan. Misalnya kayak gitu ya, tapi terus nggak bisa kerja sama timnya, teamworknya kurang oke. Ada kan yang dia soliter gitu ya, modelnya pokoknya dia one man show kayak gitu. Nah definisi dari karyawan yang potensial menurut Devi seperti apa yang mesti kita buatkan strategi retensi ini? Kalau Devi yang biasanya ngobrol sama tim manajemen ataupun langsung dengan direksi itu Pak, yang dia dapat outputnya itu katakanlah ada target ya di acuan kinerjanya dia itu ada target KPI dan target value. Dua-duanya tercapai. Tapi dia terkendala sama Moody tadi ya, dengan karakter atau misalnya tadi ngondoan ya Pak ya. Itu akan jadi note sendiri. Jadi note juga ya. Kadang dimitingkan dari tim direksi sama HR atau HC, dimitingkan. Ini SDM kita sudah oke nih, tapi dia minus di sini. Dan tadi fungsinya training, kemudian coaching and counseling, di situ kita manfaatkan untuk istilahnya nutup kekurangannya dia. Dia misalnya nih dia maksimal ketika kerja sendiri, oke. Kita akan tempatkan dia di job yang dia bisa fokus untuk kerja sendiri. Tapi di satu sisi kita akan menginfluence dia juga untuk kerja sama tim. Biar apa? Biar dia ngasih follow up kerjaannya dia sampai mana, dan untuk kerjaan yang hubungannya sama departemen lain dia bisa share. Tapi itu covernya dia nggak kerja sama tim, bagi dia tuh dia kerja sendiri. Kita kasih apresiasi salah satunya. Kemudian kita kasih tadi coaching counseling, kalau misalnya kerjaan kamu sudah selesai ini, kamu harus share ke temanmu. Karena apa? Itu untuk dilanjutkan lagi kerjaanmu biar clear. Kalau kamu mau mantau kerjaan kamu itu selesai sampai tuntas beres, ya kamu akan monitoring. Biasanya orang kayak gitu. Dia akan setelah ngeluarin hasilnya dia, kerjanya dia akan pantau sampai akhir. Baru kalau sudah sampai dijual, katakanlah kalau produknya itu manufaktur, setelah sampai customer dia sudah
fokus lagi di kerjaan dia yang baru. Oke, itu mungkin cara-caranya seperti itu kira-kira gitu ya. Kenapa saya tanyakan definisi karyawan yang potensial? Karena ini pertanyaan mengusik saya ini dari Pak Anton. Pak Anton, sahabat Mercury, yang topik pagi ini sangat menarik kata Pak Anton. Strategi mempertahankan karyawan terbaik. Bagaimana jika owner justru mengeluarkan karyawan yang punya potensi? Ini kan tadi saya pikir nanti saya minta komentar Bu Novi juga, tapi ke Devi dulu. Tadi saya pikir gini, Dev, apa iya orang yang potensial itu terus kemudian dikeluarin, tapi jangan-jangan gondoan ini paling gitu. Makanya saya tanya kayak gitu. Nah, ada beberapa faktor, Pak. Gimana? Ada beberapa faktor. Kadang itu owner ataupun direkturnya itu masih belum sensitif atau belum tahu dari potensial yang potensinya gitu ya. SDM tersebut. Biasanya mungkin dia salah satunya yang sensitif adalah atasannya langsung. Kadang itu atasan ada yang ngeflorkan itu di manajemen. Ini saya punya anak buah potensial, saya mau dia di karir manajemennya seperti ini dia akan mampu. Kalau misalnya top manajemen kurang setuju, bisa diteskan sendiri, ada program sendiri kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan itu, atasannya justru malah tidak support. Balik lagi tadi seperti yang diinformasikan ke Bu Novi, dari Bu Novi ya Bu, Pak ya. Kalau atasannya support, itu bakalan lancar, atasan sama manajemen support. Tapi kalau atasannya aja nggak support, bisa jadi ownernya nggak tahu, sehingga dia mengandalkan informasi dari luar. KPI-nya baik, katakanlah KPI-nya oke dan sebagainya, tapi informasi yang didapat dari luar mungkin relasinya kurang tepat atau kurang baik. Orang potensial belum tentu hubungan internalnya baik, Pak. Hubungan dengan tim-tim yang lain baik. Kadang orang potensial itu dia tidak ditemenin atau ngerasa terpojok. Biasanya kayak gitu. Punya teman-teman yang lain itu loh. Dia mendapat perilaku judgement atau misalnya bahasa orang sekarang itu kayak diwawu gitu loh. Oh iya dicotak ya. Iya dicotak ya. Aku tak Pak Wawu Bu Novi ae. Ya ini keren loh. Devi sudah mulai ketularan saya sekarang, nggak ada wawu segala macam kayak begitu lah ya. Keren lah ya. Bahasa saya Pak. Iya banget. Kayak gitu. Biasanya ada perilaku yang seperti itu sehingga dia tidak menunjukkan potensi dia di depan owner, sehingga owner hanya percaya informasi dari satu sumber. Ada owner yang dia panggil di ruang, yang bersangkutan itu dipanggil di ruang, kamu kenapa bla bla bla, ditanya kayak gitu, dan dicek hasil kerjanya. Ada owner seperti itu, tapi kadang ownernya udah kemakan emosi dulu, dapat informasi dari si A, loh beneran kayak gitu, jadi ya sudah jalankan sesuai dengan planning kalian itu jadi korban biasanya seperti itu. Intinya tadi loh Pak, KPI tadi. KPI itu ya mudah-mudahan Pak Anton tidak terjadi di tempat Anda. Tapi Dev, kalau misalnya memang terlanjur seperti ini, apakah elok juga ya kemudian kita dengan cara-cara tertentu gitu memanggil kembali mereka yang udah terlanjur kita keluarin? Elok nggak sih? Atau ya udah kita forget it lah, kita hire yang baru lah gitu. Kalau Devi lebih milih yang mana? Kalau case-nya kayak gitu ya Pak, forget aja, cari yang potensial boleh. Tapi kalau misalnya orang itu sudah pernah kena cacat, maksudnya itu dia sudah pernah disakitin dalam suatu perusahaan, kalau ditarik lagi, dia ngelunjak gitu ya? Enggak maksimal ya? Ada yang ngelunjak, ada yang kurang maksimal. Tapi kalau dari saya harus ada intens deep komunikasi dulu, apakah tujuan dia balik ke perusahaan ini itu seperti apa, terus gitu nanti ke depannya seperti apa, itu harus benar-benar diperhitungkan gitu ya. Iya, diperhitungkan juga. Kalau nggak gitu dia kurang maksimal. Satu, dia ngerasa masih ada sesuatu yang masih belum tuntas di situ, dan dia akan menuntaskan. Bisa jadi itu buruk, bisa jadi itu positif. Nah, kalau yang dihindari kan yang negatifnya tadi. Yang negatif betul. Gitu sih. Iya, oke. Saya ke Bu Novi sekarang. Bu Novi? Iya. Kenapa kalau siaran pakai telepon kok gelodakan terus ya, Bu? Gelodakan. Ini tadi ada Gojek, ngebel, saya cancel 3 kali, sudah dibilang nggak bisa angkat telepon, macam-macam. Walah, makanya mau tak wawu kok nggak enak. Ya, bercanda. Oke, monggo silakan Bu Novi. Pertanyaannya yang sama, kalau misalnya per definisi karyawan terus kemudian menjawab Pak Anton, kalau terlanjur sudah dikeluarkan padahal dia punya potensi, terus gimana ya Bu?
Jadi gini sih Mas, tadi kembali dulu yang ke awal ya. Kalau ini orangnya potensial tapi kemudian dikeluarkan gitu. Kalau pimpinan yang mengeluarkan, tadi kan pertanyaannya gitu kan. Nah logiknya pasti enggak ya. Kalau yang bersangkutan kita anggap aset gitu kan, pasti enggak gitu. Nah mungkin ada alasan lain yang kita tidak tahu gitu ya. Ya tidak tahu itu karena bisa jadi misalnya kontribusinya dia itu sudah dianggap sebenarnya tidak ada gitu ya. Jadi maksudnya kan kadang gini, jangan salah mengartikan kalau karyawan yang dikatakan potensial itu yang misalnya yang kerjanya paling lama gitu. Nah itu juga fix asset yang belum tentu dia punya nilai tambah kan kayak gitu. Nah bisa jadi karena tadi itu tidak ada nilai tambah lain yang dia berikan sehingga kemudian itu tadi biar aja deh keluar kayak gitu atau mungkin memang dipepet kayak gitu atau sebenarnya dia orang yang itu tadi tidak kompromis lah, bukan tidak kooperatif, bukan orang yang bagus di dalam tim seperti itu sehingga kemudian daripada mengganggu yang lainnya ada satu apel busuk ya apel busuk ini dibuang daripada satu keranjang apelnya rusak kayak gitu kan bisa jadi seperti itu kayak gitu. Nah terus pasti ada alasannya, intinya sebenarnya itu alasan yang mungkin harus kita ketahui dan jangan salah mengartikan karyawan yang potensial gitu ya. Potensial itu bisa jadi karena dia orang yang suka belain temannya saja gitu, tetapi dia oposisi ke manajemen, nah itu kan juga bukan potensial gitu kan, definisinya kan tidak seperti itu. Lalu kalau misalnya udah dia sudah resign terus kemudian mau dipanggil lagi, kalau ini mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Devi ya, tapi nggak apa-apa sih, ini kan sebagai alternatif pemikiran yang lain gitu ya. Betul. Kalau seandainya memang proses ketika kita mengeluarkannya, proses perpisahannya itu smooth gitu kan, itu saya lihat juga banyak sekali perusahaan yang masih orang keluar, nggak tahu karena waktu itu memang dia keluar sendiri atau dan sebagainya, terus kemudian kita bisa panggil dia lagi kayak gitu, diundang lagi karena kita sebenarnya masih ngelihat dia sebenarnya masih bisa nih kalau dia pegang ini aja kayak gitu, nggak usah dikasih yang macam-macam kayak gitulah. Itu selama bahwa itu tadi tidak ada tanda petik cacat atau sesuatu yang intinya itu dulu dia punya cacat dengan organisasi lah, dengan perusahaan kayak gitu, sehingga kemudian karena attitude itu kan nomor satu Mas gitu ya. Jadi karena attitude nomor satu, selama attitude-nya masih bagus, mungkin kompetensinya yang kurang, ya berarti kita bisa mempertimbangkan dia di tempat lain yang mungkin dia lebih sesuai dan tidak sekompleks dulu ketika dia ada di tempat kita. Jadi karena usianya, karena keterbatasan mobilitas dan sebagainya. Tetapi sebenarnya enaknya adalah karena dia sudah cocok, sudah adaptasi dengan values atau nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan gitu. Kalau soal kemampuan bekerja sama dengan karyawan lain, apakah ini menjadi faktor yang sangat penting Bu Novi? Oh iya jelas dong Mas, karena pekerjaan itu mulai awal sampai akhir itu nggak terpisahkan. Tidak mungkin sendiri ya. Nggak mungkin terpisahkan. Jadi dari proses terima order, terus kemudian sampai ordernya diproses, sampai dikirim ke customer kayak gitu kan. Terus mungkin ada feedback dari customer apakah satisfy atau komplain, kembali lagi ke proses awal. Itu rangkaian proses yang tidak terpisahkan. Jadi mau nggak mau, kalau kita misalnya kita bicara tentang orang-orang dari divisi atau departemen sales atau marketing, sebaiknya memang dia tidak hanya ngerti tentang sales dan marketing. Dia ahli di sana boleh, tetapi dia harus paham proses produksinya, proses pengantarannya, sehingga dia bisa menjelaskan dengan baik kepada customer ketika ada komplain-komplain atau ada sesuatu yang tidak pas di dalam proses yang lainnya kayak gitu. Jadi dia juga misalnya terima order nggak kemudian hanya pokoknya order terima gitu. Ternyata sebenarnya bahan bakunya ini sudah lama nggak ada. Jadi dia harus ngedukasikan, nggak bisa kalau dia mau cepet-cepet kayak gitu. Atau dia mau produk yang tipe A gitu. Ternyata tipe A ini juga tadi itu bahan bakunya menipis, ketersediaan habis, kita nggak gampang dapetinnya kayak gitu. Atau kita mungkin suppliernya yang itu sudah nggak ada. Nah yang seperti itu kan memang ini harus diedukasi sehingga sejak awal terima order itu tidak akan menimbulkan masalah. Nanti jangan bilang-bilang, digolek no order gak ditandangi gitu kan. Kayak gitu sih.
Ya, gitu. Oke, baik, Pak Anton. Mudah-mudahan Bu Novi dan Mbak Devi bisa memberikan insight yang dari berbagai sudut pandang melengkapi, saling melengkapi begitu ya, dan juga sahabat-sahabat Merkuri. Saya beri kembali Bu Novi, Dev. Ya, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke, kita lanjut kembali dan saya masih bersama Bu Novi serta juga Mbak Devi yang ada di studio. Ya, kita ke pertanyaan dari Bu Irma. Bagaimana kalau perusahaan sudah memberi posisi pada individu-individu yang sebenarnya kurang memberi support pada kelangsungan perusahaan, bahkan bisa dibilang membebani? Apa yang bisa dilakukan jika kondisinya sudah seperti ini? Saya ke Devi dulu deh, baru nanti ke Bu Novi. Dev, kalau sudah kayak gini, mungkin nggak ini terjadi? Membebani itu membebani siapa, Pak? Membebani perusahaan dong. Jadi saya ulang ya. Bagaimana kalau perusahaan sudah memilih orang lah, menempatkan orang pada posisi-posisi yang ternyata setelah itu performance-nya, ya kinerjanya itu enggak mensupport, tapi justru malah jadi beban dalam tanda petik untuk perusahaan. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Begitu. Berarti kan manajemen sudah tahu kalau itu sudah jadi beban. Ya seperti katanya Bu Novi tadi. Kalau misalnya ada satu ya apel busuk, usahakan harus segera diambil atau dipisahkan biar yang lain juga nggak ikutan. Itu membebaninya dari segi apa? Kalau dari segi omset ya segera dieksekusi. Kalau misalnya dari segi yang tadi dia membawa dampak buruk untuk yang lain, dia menginformasikan informasi yang kurang tepat dan itu di-sharekan ke teman-teman, itu juga kurang baik. Itu pasti beban rata-rata kayak gitu. Kalau nggak dari value ya dari attitude. Lah itu harus segera dieksekusi. Satu, peringatan pastinya ya. Terus kita counseling kalau dia ada perubahan dalam 1 bulan sampai 3 bulan ke depan, ya udah kita akan ada planning atau strategi untuk memperbaiki orang tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada etikat baik dari karyawan tersebut, ya kita harus ambil jalur tengahnya. Dia maunya kayak gimana, kayak gitu. Kalau dia posisinya katakanlah lebih tinggi, itu juga pernah terjadi sama pengalamannya Devi juga. Dia sudah diangkat posisi tinggi, ujung-ujungnya efeknya adalah tim-tim yang lainnya merotoli. Iya. Karena ya ada satu dan lain hal yang dia diangkat terus gitu. Dampaknya nggak cocok, ya kan, nggak cocok. Wah, sudah ini kelihatan. Gitu. Satu persatu timnya itu merotoli, resign, mengundurkan diri akhirnya gitu ya. Di-replace dengan orang baru ya mungkin kalau dia berhasil mendidiknya akan jadi berhasil juga, tapi nyatanya ya ritmenya itu sama. Lah itu perusahaan harus gimana? Ya tetap harus ada hubungan intens karena dia seorang leader. Ya HR manajernya atau bahkan langsung direksinya itu harus ada pertemuan dalam satu ruangan. Dibuatkan konsep, dibuatkan progres kerja juga, kemudian perjanjian atau gentleman agreement. Kalau misalnya attitude-nya yang bermasalah harus ada gentleman agreement untuk memperbaiki. Tapi kalau misalnya masalahnya dari value, dia harus ada challenge. Dalam 3 bulan ke depan harus dapat target berapa. Iya. Menarik ya, tadi yang Devi bilang. Ini kan membebani ya, berarti manajemen udah tahu ini jadi beban gitu ya. Nah kalau manajemen nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, artinya masih tetap percaya. Ya karyawan yang lihat loh ini jadi beban ini, tapi manajemen ngeliat so far so good gitu ya. Entah mungkin karena memang laporannya, entah mungkin karena memang karakteristik yang bersangkutan ini kalau bisa ngomong bisa apa namanya laporan-laporan ABS-nya itu luar biasa, asal Bapak senangnya luar biasa gitu. Nah, gimana karyawan yang gemes ini kok nggak dieksekusi ya? Nah itu terjadi, karyawannya akan merotoli sedikit-sedikit. Akan merotoli sedikit-sedikit tadi timnya. Akan merotoli sedikit-sedikit ya? Iya, satu persatu dia akan resign dan sebagainya. Itu manajemen apakah tidak tahu? Sebenarnya tahu. Tapi menunggu. Nunggu istilahnya satu case yang benar-benar nampak. Kalau dia kan ABS-nya tadi yang seperti diinformasikan Bapak kan dia kuat. Dia akan tercover dengan itu dan atasan nggak bisa langsung nyalain kan kalau nggak ada bukti. Istilahnya kalau kepolisian nggak ada bukti nggak ada eksekusi. Iya. Dia ditunggu. Itu istilahnya kalau dari bahasa teman-teman ya kita tunggu aja kasusnya dia nge-up. Baru nanti manajemen baru
oh ini kamu karena ada case 1, 2, 3 mengakibatkan 4, 5, 6. Ini kamu jadi mungkin diturunkan. Ya. Kita tanya ke senior ya. Iya, betul. Senior, silakan. Ini sudah tidak bisa dipecahkan saya sama Devi, ini harus melibatkan senior ini. Gimana Bu Novi? Jadi manajemen sudah milih orang kepada orang-orang memberikan jabatan kepada mereka yang ternyata jadi beban gitu ya intinya. Betul. Nah, yang pertama sebenarnya kembali lagi kan strategi retensi tadi itu ada ini Mas, ada kriteria pemegang jabatan gitu kan. Jadi kalau dia megang jabatan tertentu A, maka dia kualifikasinya harus apa gitu ya. Mungkin saya tidak bicara tentang pendidikan kalau untuk orang yang sudah lama. Wes pokoknya kamu lulusan apa, ternyata dia perform dan dia bisa menjalankan fungsi atau perannya itu dengan berjalannya waktu, dengan pengalamannya dia dan sebagainya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya harus ada kriteria pemegang jabatan. Jadi kalau misalnya dia katakan staff gitu ya, berarti dia harus terampil, harus benar-benar kompeten melakukan pekerjaan A, B, C, D, E kayak gitu kan. Itu staff. Tapi kalau misalnya supervisor, berarti ya dia harus bisa membina dan mengembangkan timnya gitu kan, supaya kemudian target di subdivisinya dia atau di bagiannya dia itu juga bisa terlaksana dengan baik. Termasuk juga kalau misalnya dia posisinya manajer gitu, jadi dia harus bisa memastikan bahwa dia misalnya orang pemasaran paham tentang produk knowledge-nya itu pasti, kemudian coverage areanya dia juga paham karakter-karakter pelanggannya, terus kemudian strategi-strategi dia menguasai. Dia juga harus punya kemampuan untuk mengembangkan timnya, karena leader itu sebenarnya kuncinya adalah mengembangkan leader yang lain Mas kayak gitu. Jadi dia kuncinya harus bisa mengembangkan timnya. Jadi kembali lagi kriteria pemegang jabatan itu menurut saya harusnya ada, sehingga orang itu ketika bekerja dia juga merasa bahwa oh iya fair kalau ternyata dia dikasih posisi-posisi tertentu karena sebenarnya dia layak untuk itu karena di kriterianya ada gitu loh Mas. Jadi kalau mau promosi mau apalah kayak gitu itu jelas bahwa orang-orang itu kalau misalnya ini ya sesuai dengan kriterianya kayak gitu. Lalu yang berikutnya itu tadi kalau dia ini supaya nggak jadi beban gitu kan, ya dia harus memenuhi target kerja kan. Nah target kerjanya itu apakah ada gitu loh. Nah terus evaluasi dari target kerjanya gitu, apakah kemudian selama ini tercapai ataukah mungkin ada hal-hal lain yang ternyata dia nggak sampai ke sana kayak gitu Mas. Misalnya selalu underperform yang kayak gitu. Nah itu yang kemudian harus dievaluasi. Bisa kalau misalnya berkelanjutan ya ada sanksinya, ada penaltinya kayak gitu kan. Kalau misalnya ini mungkin yang sebelum sampai ke sana ya dilakukan coaching, kasih mentoring, kayak konseling kayak gitu. Sebelum nanti akhirnya kita kasih penalti atau sanksinya gitu. Terus ya kalau saran saya jangan banyak-banyak yang menjadi seperti ini karena ini akan menjadi presiden buruk bagi manajemen dan bisa akan kehilangan. Jadi mempertahankan beberapa orang ini tapi akan kehilangan orang-orang lain yang lebih banyak yang sebenarnya mereka lebih bisa diandalkan gitu Mas. Kayak gitu. Ya. Bu Irma mudah-mudahan terjawab ya. Terus kemudian ini juga karena waktu ya saya menerapkan strategi retensi ini. Ini pertanyaan Mas Danu, bagaimana bisa menerapkan strategi retensi ini? Mungkin ini maksudnya adalah flow-nya seperti apa atau apa? Saya nggak paham tentang Mas Danu, tapi Dev seperti apa Dev menerapkan strategi retensi ini? Ini pertanyaan Mas Danu, bagaimana bisa menerapkan strategi ini? Menerapkan strategi retensi. Oke, yang dari awal tadi ya untuk pentingnya strategi retensi itu juga harus jadi concern. Uraian jabatan, kualifikasi jabatan itu harus ada. Kemudian ada SOP-nya juga, itu juga harus diterapkan. Selain tertulis di kertas itu juga harus dilakukan ya. Kemudian proses rekrutmennya, proses onboarding itu harus dilakukan dengan tepat juga. Sehingga nantinya kita akan tahu kalau misalnya proses rekrutmen sudah jalan, kemudian onboardingnya juga sudah jalan, kita akan tahu karakteristik orang baru. Orang lama pastinya udah tahu karakteristiknya kan Pak ya. Terus itu kita akan bikin konsep atau strategi lain atau bikin kegiatan-kegiatan lain yang akan menimbulkan mereka nyaman di suatu perusahaan. Katakanlah kalau misalnya di perusahaan-perusahaan dulu itu ada catering,
akhir tahun. Ada yang gathering seluruh karyawan rekreasi bareng atau ada acara keluar bareng. Ada perusahaan yang setiap karyawannya boleh mengajak family atau keluarganya. Itu akan menarik retensi juga, itu strategi juga salah satunya. Kemudian kalau misalnya yang milenial saat ini itu ada kotak SS sumbang saran dari tim HRD atau manajemen. Jadi setiap kali hari apa itu kita ambil SS-nya. Kita kasih tahu suara mereka apa, mau mereka seperti apa. Itu apakah dilakukan semua? Enggak pastinya. Kita akan lakukan satu-satu. Yang itu dinilai kita bisa menunjang untuk retensi semuanya, kenyamanan untuk karyawan semua, kayak gitu. Katakanlah misalnya ada satu selain catering ada makan malam tim, ya udah nanti akan kita sounding ke atasan masing-masing untuk meningkatkan kenyamanan karyawan kalian. Ya udah kalian sisihkan waktu kalian mungkin 1 bulan sekali untuk bisa ngobrol bareng santai, kayak ngopi bareng atau makan bareng di luar dan sebagainya, kayak gitu. Biar terjalin hubungan yang baik dan komunikasi yang baik juga. Itu salah satunya juga. Terus kemudian kalau misalnya pengen aplikasi yang bagus, ya semuanya tadi, struktur organisasinya jalan, SOP-nya jalan, kemudian trainingnya juga jalan, KPI-nya jalan, ya balance. Semuanya sih, talent management juga. Oke, thank you Devi. Bu Novi, sekaligus juga jadi closing statement bagaimana pengelolaan strategi retensi karyawan ini yang pas. Mungkin itu juga bisa menjawab Mas Danu soal menerapkan strategi retensi ini. Bu Novi? Oke. Tadi Devi sudah menjelaskan ya, di awal tadi saya menjelaskan yang pakai talent management tadi itu loh Mas. Dari awal itu terus Devi mungkin sudah melengkapi dengan contoh-contohnya seperti itu. Jadi intinya ini Mas Danu menerapkan talent management gitu ya. Jadi talent management itu bagaimana kita mengelola talent, karena gini, kalau kita punya karyawan atau staf yang ada di perusahaan, maka pastikan bahwa orang-orang yang kita retain, orang-orang yang kita retensi tadi itu adalah para talent, orang-orang yang punya kontribusi lebih kepada perusahaan gitu ya. Jadi bukan hanya semua karyawan memang aset yang baik buat perusahaan, tetapi tidak semuanya itu aset yang bisa menjadi talent kayak gitu. Jadi itu mungkin yang harus kita lakukan di tahap pertama, identifikasi talent gitu. Karena jadi jangan sampai talentnya ini kemudian gampang dilirik oleh perusahaan lain, terus kemudian kita kehilangan orang-orang yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan utama yang ada di dalam perusahaan kita. Kayak gitu. Tadi contoh-contohnya sudah disampaikan tadi oleh Devi, dan kuncinya adalah talent management. Mungkin sambil di search gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa Anda akan dapat gambaran proses talent management itu mulai dari orang masuk sampai kemudian orang di dalam, pengelolaan pengembangannya, sampai kemudian bagaimana kalau orang akan keluar dari perusahaan. Seperti itu. Oke, baik.